Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tugas saya yang paling berat ini aplikasi nih. Ya, peran ibu menjaga keluarga dalam menggunakan media sosial. Yang jadi masalah ini ibu-ibu semua di sini. baby boomer harus ngajarin Gen Z. Iya kan? Kita rata-rata kan ibu-ibu paling muda pun termasuk baby boomer. Ada yang lahir tahun 70 ke bawah, 70 ke atas. 70 ke atas berarti Gen Z mengajari Gen Z. Tapi ini tidak ada kan? Berarti baby boomer mengajari Gen Z. Oke. Baik. Oke, ini tantangan media teknologi. Anak-anak dituntut untuk terampil dalam mengakses menggunakan teknologi, tetapi di sisi lain anak mendapatkan pengaruh negatif dari teknologi. Seperti ketika COVID, anak-anak dikasih pembelajaran PBJ, pembelajaran jarak jauh lah. Nah, PJJ. Tapi kalau kita hitung berapa lama anak belajar dalam PJJ di internet, paling 2 jam 3 jam. Lainnya main, berselancar. Ibu-ibu melihat atau tidak ketika anak-anak berselancar di berbagai macam selancar? Tidak kan? Itu dia. Apalagi ibunya kerja, maksudnya sibuk di belakang, bapaknya sibuk di pekerjaan. Itu ya, harus hati-hati banget. Sama seperti tadi Pak Ustadz bilang, dari isu lain, muncul isu lain di dalam pekerjaan saya cuma satu. Kamu bisa melempar sekepok kapas, tapi kamu tidak bisa mengambil kapas-kapas itu untuk menjadikan sekepok kembali. Jadi informasi yang sudah keluar itu liar selamanya. Namanya sejarah elektronik. Maka itu jangan sekali-sekali men-share atau mencaci maki seseorang di dalam elektronik, karena itu tidak akan hilang. Iya kan? Jejak digital bahasanya. Suatu saat ketika dia naik, kita minta tolong, dia tahu jejak digital kita, mencaci maki dia, habis kita. Oke? Terus ini dampak medsos, baik positif maupun negatif. Satu, memberikan kesempatan untuk berekspresi. Dua, dapat memberikan kelulusan dan harga diri. Ketiga, terhubung dengan teman-teman lama, itu biasa dipakai lewat TikTok maupun Facebook. Terus kemampuan mendapatkan teman baru. Yang jadi masalah, muncul negatifnya. Banyak waktu yang tersita ketika berselancar di medsos, mengurangi kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Saya paling gak suka nih kalau ketika makan malam, kita makan malam masih pegang handphone. Mendekatkan teman yang jauh, menjauhkan teman yang dekat. Pakai itu kalau saya biasa di rumah, kalau makan malam semua handphone ditaruh. Tidak boleh menyentuh handphone sama sekali, kecuali ayahnya. Bisnis. Bukan, karena biasanya saya masih kerja, jadi suatu waktu saya takut. Itu pun saya balik. Saya lihat siapa yang manggil, habis itu saya tutup lagi. Kecuali kalau kantor yang manggil, baru saya angkat. Tapi kalau bukan kantor, saya tinggal. Oke, bahaya kriminal yang timbul karena penggunaan medsos. Tadi Bu Putri sudah menjelaskan. Oke, kita lanjut. Tanda anak perlu bantuan. Ingat, yang pertama kehilangan minat dalam kegiatan lainnya. Maunya main, selancar, terus. Kedua, penarikan sosial, hanya mau berkomunikasi dengan teman sosial. Tiga,
membela diri dan marah ketika upaya mengurangi atau menghentikan penggunaan media sosial. Beberapa masalah, Ibu bisa lihat beritanya, banyak anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa karena terlalu banyak bermain game online. Tidak saja game online, tetapi juga komunikasi online. Ini yang kita hati-hati. Terus menyembunyikan jumlah penggunaannya, itu juga kita harus perhatikan. Terus berbohong untuk mencuri menggunakan meskipun ada konsekuensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Ini peran orang tua, peran orang tua terutama ibu, sebaiknya menempatkan komputer atau media sosial di daerah terbuka dan bisa teramati. Jangan di kamar. Kedua, alat elektronik yang dibelikan untuk anak disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhannya. Terutama memang sama handphone, tapi tolong batasi programnya atau aplikasinya. Tiga, perlu pengawasan dan pertimbangan matang dalam pergaulan anak bersama dengan teman-teman sebaya atau ketika menginap di rumah teman. Sampai sekarang, walaupun anak-anak saya sudah dewasa dan sudah ada yang menikah, saya paling tidak suka ada anak saya menginap di rumah teman. Ini paling bahaya. 4, jalinan komunikasi terbuka dengan anak untuk berkomunikasi. Ini jarang terjadi. Maka itu gunakanlah waktu yang singkat dengan penuh makna. Misalnya sholat maghrib, makan malam. Kalau subuh udah terlambat bangun udah lain ceritanya. Tapi kalau maghrib tolonglah kesempatan emas ini pergunakanlah dengan baik. Terus selanjutnya menyediakan waktu di ruang keluarga dan masing-masing anak sesuai dengan minatnya. Sebagai orang tua punya kewajiban menjaga amanah, maka itu dengan menjaga amanah, luangkanlah waktu untuk anak-anak kita sesuai dengan kesenangan dan hobinya masing-masing. Jangan bicara capek. Kalau capek jangan punya anak. Iya kan, konsekuensinya ya kan. 4, peringatkan anak untuk menghindari kegiatan pertemanan sosial online dengan penjelasan menyeluruh tentang bahaya pertemanan online. Banyak kasus yang terjadi sehingga permasalahan muncul. Oke, saya lanjutkan. Ada cadangan. Oh. Oke. Berperan aktif bersama anak tentang wajib dan ekspresi. Nah ini ekspresi wajahnya saat sedang mengakses internet dan game. Ada sebagai orang tua udah punya anak, pasti tahu anak sedang senang, sedang susah, sedang stres. Pelajarilah wajahnya ketika memegang HP. Dari situ kita harus cari solusi. Terangkan pada anak tentang gejala kecanduan internet dan game. Gunakan kitab suci dan pendalaman agama sebagai pedoman anak dalam melakukan segala kegiatan. Ajarkan anak berani bicara bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma budaya. Untuk ini, ibu-ibu harus belajar terus, tidak bisa berhenti pada saat ini saja. Karena permasalahan semakin lama semakin meningkat, semakin kompleksibel. Jadi ibu-ibu juga harus belajar, tidak aja cuma nonton drakor. Maaf ya. Dan juga harus banyak cerita, baca banyak berita. Ya, baik berita ekonomi, berita sosial, berita politik. Jadi harus bisa menceritakan kepada anak. Oke, jadikan orang tua sebagai tauladan utama di rumah sebagai contoh hidup yang aktif, sehat dan penuh manfaat. Oke, ya ini yang paling penting.
jalinan kedekatan emosi, siap menghadapi perubahan yang pesat pada dunia anak setiap waktu. Dulu saya nyolong mangga udah hebat banget, ya kan? Sekarang, wah lebih luar biasa lagi kejahatan yang mempengaruhi anak. Selalu berunding dengan pasangan bahwa perlu merencanakan langkah-langkah baru menyikapi persoalan. Tolong setiap 10 menit sebelum bapak-bapak tidur bersama ibunya atau ibu dan sebaliknya, tolong ceritakan tentang soal anak. Jangan bosan, karena perkembangannya cepat sekali. Ya. Terus jelaskan kepada anak dengan hati-hati segala persoalan, baik persoalan ekonomi keluarga maupun persoalan yang lain. Jangan bosan. Bangun hubungan baik dengan anak, hargai pikiran, keinginan, dan perasaan anak. Tentukan konsekuensi, libatkan keluarga dan sekolah. Paling berat kita menentukan konsekuensi, dan biasanya kita bertaruh dalam perasaan. Misal, anak minta X barang baru, tapi tanpa konsekuensi. Zaman sekarang, meminta adalah harus ada konsekuensinya. Misalnya, matematika harus 9. Sholat subuh harus bangun sebelum azan subuh. Konsekuensinya seperti itu. Kita tidak pernah memberikan konsekuensi. Paling minim kita memberikan konsekuensi. Sama saya memberikan konsekuensi pada anak pertama saya ketika menuntut menikah. Silakan kamu menikah, tapi konsekuensinya ayah sudah angkat tangan tidak memberikan rezeki padamu. Akhirnya dia nekat. Ya udah silakan. Ya alhamdulillah sukses. Itu konsekuensi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Berarti peran orang tua sekarang lebih berat. Soalnya anak itu makan bukan liatin nasi, liatin HP. Betul. Nasinya nggak diliatin, HP-nya yang diliatin. Jadi sekarang peran orang tua memang harus lebih ekstra sekali. Betul sekali. Disuruh salat, ntar dulu ini dikit Iya. lagi. Iya. Kalah Betul. orang tua sama anak. Bahasa Jawanya, kalau bahasa Bu Putri, sik, engko sik, gusik, terakhir. Lebih berat orang tua sekarang. Iya, betul, betul sekali. Ya, yang paling parah ya itu salat dulu, ntar Kok? dikit lagi. Terus kalau makan tuh nasi kan harus dihargain kata. Iya. Nah sekarang nggak usah ngeliatin nasi, ngeliatin HP. Jadi bukan makan HP ditaruh kita bismillah enggak. Ya, jadi seperti itu tadi saya bilang, Bu. Berikanlah waktu di maghrib, Kita lebih ya, belajar. ya. Ketika waktu malam hari, waktu makan malam itu harus bersama. Kalau nggak itu, kita nggak punya waktu lagi. Iya, sibuk di luar. Sibuk di luar. Atau kalau nggak mungkin karena bapaknya pulangnya jam 9, jam 10, atau anaknya punya tugas, usahakan hari Minggu pagi itu harus makan bersama sarapan. Minimal itu, Bu. Kalau enggak, jalinan emosi nggak dapet. Iya. Sama kayak kami berempat dosen, enak memberikan kuliah offline atau online. Sebagai kalau dompet dosen, mendingan online, Bu. Swear. Iya kan? Gaji sama, tapi kami aman di transport, ya kan? Tapi kalau offline kami kan harus datang, ya kan? Ongkos. Tapi yang jadi masalah penyerapan ilmu sama roh ketemu antar pendidik sama yang dididik itu nggak ketemu kalau di offline.
Kalau di online itu. Apalagi ibu, kalau ibu jadi dosen seperti saya, ya kadang-kadang kamera dimatiin, klik, ya, dia pak telanjang, sambil angkat kaki kan, belajar. Yang penting begitu akhir foto bersama sebagai pertanggungjawaban absensi, foto bareng-bareng, kadang-kadang lupa ada yang nggak pakai baju. Wah, kurang ajar banget ini. Sakit. Itu Bu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, saya lanjutkan. Ini dalam Al-Quran dijelaskan anak dilukiskan sebagai penyejuk pandang dan sebagainya, maka jagalah mereka sebaik mungkin. Oke, tidak ada yang lain. Pak, materi sudah habis, kita diskusi aja 5 menit aja. Mungkin, nah dari Bu Haji Rama, iya benar, Ibu Haji Rama, Haji Ibu Rama gitu. Ada pertanyaan? Sulit menentukan anak, kalah anak sama orang tua sekarang ini untuk mendidik anak. Sebagai orang tua, sebaiknya tidak ada kata-kata kalah. Oh. Untuk menjadi pemenang, itu harus dari pelan-pelan untuk menjadi pemenang. Jangan menerapkan anak dengan kekuasaan. Contoh gini, ibu masuk, anak sedang ngepel, nendang ember dengan kekuasaan. Kamu bagaimana sih ceritanya? Naruh ember itu jangan di sini. Jadi orang lewat pasti nendang ember dan kamu kerja 2 kali, ya kan? Tapi kalau ibunya yang ngepel, anaknya masuk ke rumah terus nendang ember, matamu gimana? Kalau pakai kekuasaan ya, kalau pakai kekuasaan loh ya. Maka itu untuk menang, didiklah anak secara perlahan-lahan dan berusahakan logika terbuka. Jadi memarahi anak itu berdasarkan logika. Kalau berdasarkan nafsu, anak semakin lama semakin menentang. Kerasin tambah keras ya. Iya, kekerasan, dikerasin makin keras. Gitu. Kenapa ini hari ini utamanya ibu? Karena ibu tiap hari logikanya ada di rumah. Walaupun dalam situasi seperti ini kadang-kadang ibu juga berbagi peran dengan bapak untuk mencari rezeki. Tapi utamanya ibu. Tolong untuk menanggulangi permasalahan akibat medsos, itu peran utama ibu. Kedua, saya titipkan pesan. Setiap ibu harus tahu PIN password HP anak. Jangan sampai terjadi ibu mau ngecek apa yang dibilangkan permasalahan oleh ibu nggak tahu nih PIN passwordnya masuk ke HP-nya anak. Bahaya Bu. Kamu nggak bisa kontrol. Tolong, jadi HP anak, passwordnya ibu harus tahu. Kalau tidak, bagaimana kontrolnya? Lebih berbahaya loh Bu, ancaman media sosial dibandingkan ancaman lingkungan. Ancaman media sosial dari mana-mana, bisa dari luar negeri, dalam negeri. Tapi kalau ancaman lingkungan kita tidak tahu. Satu RT siapa yang jahat, siapa yang baik, kita tahu. Tapi di medsos tidak ada yang tahu. Gitu. Terus kedua, seperti kata Pak Ustadz, ibu juga dengan tahu password, anak kita dibullying atau tidak. Karena masalah ini, kalau ibu sempat terlambat, ibu tidak tahu anak dibullying, masa depannya hancur, karakternya hancur. Tolong, bukan saya nakut-nakutin. Bullying paling banyak terjadi di medsos.
Jangan sampai kita terlambat menangani permasalahan bullying. Jadi mulai nanti malam, tolong buka HP anak-anak, tanya passwordnya apa. Sampai sini ada pertanyaan, ayo. Jangan gerundel terus di belakang, ayo. Karena masalah yang saya sampaikan ini berat banget karena kenyataan. Gitu kan? Kenapa? Usia berapa harus mengetahui? Ya sejak dini, sejak ibu memberikan HP itu Jangan di-password. sampai kapan? Sampai janur melintang di depan pintu. Karena itu sudah di luar tanggung jawab ibu. Tanggung jawab. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ya ibu, ada pertanyaan? Emang enteng, tapi Berat. berat. Karena permasalahannya nyata. Berat sekali. Enggak juga tuh Bu. Mulai sekarang lah kita pelan tahan. Gitu. Dan jangan pakai kekuasaan ketika mendidik anak. Pakaikan logika. Kenapa? Ditambah lagi Bu, zaman sekarang anak tidak dituntut saja oleh peningkatan EQ pikiran, tetapi ini namanya emotion quotient, EQ. Jadi daya kreativitas. Tidak saja pinter, banyak orang pinter Bu, nggak bekerja. Kenapa? Daya kreativitasnya kurang. Maka itu ya pinter, ya kreatif, ini yang dituntut sekarang. Apalagi sekarang, zaman sekarang, anak-anak yang SMA ini milih-milih kerja. Banyak pengangguran, bukan karena nggak ada kesempatan kerja, tapi milih kerja. Bukan gengsi, aku nggak, bahasanya that's not my vision. Itu bukan keinginan saya. Iya kan? Yang keinginan saya kayak gini. Nah sementara kayak gini ini pintunya masih kecil sekali. Terbukanya untuk peluang kerja. Makin tolong selain EQ ya EQ. Nanti mungkin Pak Rama lebih jelas lagi EQ itu apa, EQ itu apa. Nanti dijelaskan sama Pak Rama. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.